Terima kasih. Kita akan tuntaskan sekalian, masih kekejar kita sholatnya nanti diakhirkan. Meskipun hari Kamis yang dipanggil baru Pak Roy, Pak Rismon dan Bu Tifa, namun yang menjadi tersangka diantaranya juga ada di tengah-tengah kita. Dan komitmen kita juga termasuk membersamai mereka. Karena itu kita panggilkan pejuang kita, advokat kita, Bu Kurnia Tri Royani. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes. Tes. No. Tes tes. Ada suaranya? Masih kurang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum mau mengatakan merdeka dulu ya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, beberapa waktu yang lalu presiden yang selalu kita harapkan, Bapak Prabowo Subianto, memberikan taklimat kepada kader Partai Gerindra. Beliau mengatakan seluruh kader berkewajiban membentuk kebijaksanaan atau kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dan selalu berpihak kepada rakyat. Kader harus tahu bahwa setiap kader adalah pemimpin. Setiap pemimpin harus mengetahui arah daripada perjuangan. Setiap kader tidak boleh terpaku kepada rasa suka dan tidak suka. Setelah semua usai pesta demokrasi, semua harus guyup, istilahnya seperti itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Beliau juga menambahkan bahwa aturan itu haruslah aturan yang menghilangkan kesusahan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan. Bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan bagi siapapun. Apa yang terjadi? Tanggal 7 November 2025, hari Jumat, seperti yang dikatakan Ibu Dr. Tifa tadi, merupakan hari yang disukai oleh Allah dan tanggal yang disukai oleh Allah. Saya saat itu sedang memasak. Anak saya datang kepada saya. Mama tersangka. Bayangkan saya ini orang yang kalau lagi ngomong kayak Rembo, tapi hati saya ini Rinto. Tapi hari itu pertama kali saya tidak menangis. Saya katakan nggak apa-apa nak. Memang ujungnya harus begini. Karena kalau tidak ada penetapan tersangka, maka tidak akan ada penyelesaian perkara ini. Betul. Tapi sisi hukum saya ingin mengatakan, ketika Pak Prabowo, barangkali beliau yang mengatakan ya, apa sih kok selalu mengulik-ngulik soal ijazah? Apa yang sudah kita sumbangkan kepada bangsa ini? Yang penting adalah keahlian. Bapak, saya ingin mengingatkan, jauh di pelosok sana, anak-anak desa tahan menuruni lembah, ya, menaiki jembatan gantung, yang boleh dikatakan merupakan bisa saja nyawa mereka berbahaya. Ya, di ujung sana para guru-guru honorer yang bayarannya tidak seberapa mengajar anak-anak. Demi apa? Mahasiswa setengah mati belajar. Dalam rangka apa? Meraih selembar kertas yang bernama ijazah. Hari ini ijazah itu tidak lagi berguna setelah yang sebelah kanan ini menjanjikan 19 juta lapangan kerja, tapi tidak ada. 1 juta ya sarjana kita menganggur. Tetapi herannya, ketika sebuah posisi tertinggi di negeri ini, ya RI 1
disinyalir tidak memiliki ijazah. Kok negara pura-pura tidak tahu? Kok negara bisa mengatakan untuk apa dikulak-kulik ijazah? Tidak perlu seperti itu. Bapakku Prabowo Subianto, memang saya gunakan ini untuk berkata-kata kepada Anda, karena rasanya tidak mungkin saya diundang di hadapan Anda. Anda mengatakan mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur, benar nggak ini Bang Roy? Mengangkat setinggi-tingginya harkat, martabat, dan kehormatan orang tua, leluhur, pemimpin, dan sebagainya. Saya setuju. Lalu pendam sedalam-dalamnya. Apa itu? Kekurangan, aib, jangan disebarluaskan, ditahan dan segala macam. Setuju. Tapi dalam hal ini, ijazah ini bukan soal mendem jero ataupun mikul dhuwur. Tahu? Ini soal bangsa. Saya ingin mengatakan ada anak bangsa yang masih pantas dan wajar untuk memimpin negeri ini. Kita punya 70.000 guru besar dan profesor. Kita punya 80.000 dokter. Apa yang kurang? Saya ingin mengatakan tegakkan kejujuran akademis. Nah, oleh karena itu jangan salahkan kami. Kami tidak sedang bergibah. Tidak sedang bergibah menyatakan keburukan seseorang. Tidak. Kami sedang bersyahadah, bersaksi dari berbagai fakta, dari berbagai peristiwa hukum, dari pengadilan ke pengadilan. Ternyata disinyalir ada ijazah palsu yang dipakai oleh pemimpin selama 2 periode. Kau tak setuju? Bukan mempidanakan, bicarakan, ya, uji sedemikian rupa. Tapi apa yang kami terima? Mulai dari melaporkan sampai hari ini menjadi tersangka, bak sebuah akuarium, masyarakat Indonesia bisa melihat ketidakadilan, disparitas terjadi kepada kami. Sehingga hari ini akhirnya kami 8 tersangka. Saya ingin mengatakan itu qadarullah, terserah Allah. Mungkin orang akan mengatakan itulah ya tulah dari pengacara nganggur yang gak punya kerjaan. Kok mau ngulik-ngulik ijazah? Terserah Anda bicara apa. Tapi di dada saya mencintai Indonesia. Ya, dalam dada saya diajarkan oleh orang tua saya sebagaimana semangat 10 November 1945 yang merupakan pertempuran salah satu yang paling dahsyat dengan dipimpin oleh Bung Tomo. Ya, kami menjiplak semangat mencintai tanah air, semangat bertempur tanpa rasa takut. Walaupun sebagai manusia biasa ada rasa takut itu karena kasih sayang kami kepada keluarga. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan pada hari ini kami berdelapan. Saya berterima kasih. Bang Roy Suryo itu seperti kakak tertua kami. Bang Rismon itu seperti kakak kedua yang galak. Ibu Tifa itu seperti saudara perempuan kami yang keibuan. Dan kami semua, ya walaupun memang kami inilah pemulanya peristiwa ini, adalah orang-orang yang bersatu dalam permasalahan ini. Ibu bapak sekalian, hari Kamis nanti saya menggugah hati bangsa Indonesia. Ya, ini masalah Anda. Jangan lagi Anda tidak peduli. Walau begitu banyak robot-robot yang siap membela ya si Raja Jawa palsu itu dengan 90,45 miliar yang digelontorkan bagi dana para buzzer-buzzer itu, kalianlah tentara kami. Kalau kalian mencintai Indonesia, maka inilah saatnya Anda memikirkan bangsa ini. Stop tidak peduli. Ya, kalau tidak ya sudahlah, selemah-lemahnya iman, cukup doakanlah kami. Demikian, subhanallah rabbil izzati amma yasifun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka